Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan membahas mengenai siapa penghuni rumah kosong. Saya kasih Tuhan, apakah di rumah kosong ada penghuni lain? Ya, ketika mungkin yang punya rumah tidak lagi meninggali rumah tersebut, apakah di rumah kosong ada penghuni lain? Sahabat yang kasih Tuhan, seringkali kita mendengar yaitu cerita yang berkembang di masyarakat bahwa di rumah kosong itu ada penghuninya, ada penunggunya, sehingga rumah itu menjadi angker. Nah, saya kasih Tuhan, mari kita akan lihat yaitu pembahasan ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Evangelis Daud Tony yang adalah mantan dukun santet. Mari kita akan lihat pernyataannya berikut ini. Perlu dia tahu bahwa setiap jalan, setiap tempat itu ada namanya roh penunggu. Ada roh-roh penunggu. Perlu dia tahu bahwa setan kerja 24 jam tetapi dibagi 3 shift. Jadi ingat, itu dibagi 3 shift juga karena ada jam untuk istirahat. Nah, biasanya jam istirahat itu adalah ganti yang jaga, itu ada di pohon-pohon. Nah, pohon-pohon besar. Makanya sering ada ngomong, wah ini pohonnya angker. Nah, itu sebenarnya tempat untuk pergantian jaga. Nah, itu. Nah, dan setelah itu rumah-rumah kosong. Makanya rumah kosong itu langsung ditempatin. Kenapa? Langsung untuk pergantian juga. Makanya ada rumah angker, ada namanya pohon-pohon keramat. Itu sebenarnya tempat untuk pergantian. Nah, setan kerja 24 jam dibagi 3 shift. Ya, sampai kasih Tuhan, demikian yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, pandangan dari seorang mantan dukun mengenai yaitu rumah kosong, di mana rumah kosong seringkali dihuni oleh roh jahat, oleh setan, di mana dikatakan bahwa setan kerja 24 jam dalam sehari dan kemudian mereka punya 3 shift, Nah, ketika mereka sedang istirahat, mereka akan tinggal di pohon-pohon, mereka akan tinggal di rumah-rumah kosong, begitu sahabat kasih Tuhan. Nah, sahabat kasih Tuhan, bagaimana pandangan ataupun bagaimana pembahasan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon mengenai rumah kosong, dimana ini adalah perumpamaan tentang kembalinya 7 roh jahat, dimana rumah kosong itu berbicara tentang apa? Nah, saya kasih Tuhan, di sini rumah kosong ini berbicara tentang rumah yang sesungguhnya ataupun hanya kiasan saja. Mari kita akan saksikan hambanya Pastor Andi Simon. Selamat menyimak, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa rumah kosong lebih cepat rusak? Apakah ada penghuni lain? Pastor Andy akan menjawabnya sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan dan apa yang Pastor Andy praktekkan saat membaca firman Tuhan dan apa yang Bible ajarkan kepada seluruh pemirsa sekalian. Selamat mendengarkan Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya membacakan dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Demikianlah firman Tuhan. Disimak ya.
apabila roh jahat keluar dari manusia, roh jahat keluar ya dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Untuk apa dia mengembara? Untuk mencari perhentian. Jadi roh jahat itu membutuhkan perhentian. Roh jahat itu membutuhkan tempat, place. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Bahkan saking perlunya tempat yang tandus pun dia akan cari di mana dia bisa menjadi bahasanya home base-nya dia, ya, atau tempat perhentiannya, atau bahasanya markasnya, kira-kira gitu. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Ayat 44. Lalu ia berkata, ia ini roh jahat dikasih dalam gambaran ini, saudara-saudara. Ia akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong. Dari sini kita menemukan ada kata rumah kosong. Jadi rumah kosong adalah sasaran daripada roh jahat yang keluar dari manusia. Rumah kosong, bersih tersapu, rapi teratur. Ayat 45. Lalu ia, roh jahat itu, keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu, dari tadi rumah kosong, sekarang mengisahkan keadaan orang itu. Jadi kita bisa melihat di sini, rumah kosong bisa juga rumah secara fisik, rumah kosong secara rohani. Dasar bicara secara rohani, tadi ilustrasi atau sebuah pertanyaan untuk membuat kita bisa meresapi maksud daripada firman ini. Yang pertama, rumah kosong bisa berbentuk rumah jasmani, rumah fisik, rumah tinggal. Dan memang, ya ini masih pro dan kontra, apakah mitos atau betul bahwa rumah kosong lebih cepat rusak dibandingkan dengan rumah yang berpenghuni. Tadi ada yang kelakar, iya, karena nggak dibersihkan, jadi angker, jadi seram, daun berseraka. Tapi kalau kita melihat di dalamnya juga, kayaknya memang mungkin kayak lembab, ya, apalagi gelap. Dan sepertinya kita bisa melihat dalam pesta pengalaman dan pelayanan, ada yang sampai retak-retak lebih awal begitu. Oke. Apalagi kalau misalnya gelap, tidak cahaya. Iya, makasih. Langsung banyak yang mendapatkan pencerahan. Iya, tanpa firman. Amin. Makasih Darwati, langsung bisa mendapat rema ini. Puji Tuhan, firman ini menjadi rema buat hidupku, buat hidup pemirsa sekalian. Lalu rumah kosong juga bisa bicara tentang tadi keadaan orang itu, atau manusia yang kosong, atau apa? Kosong hatinya, kosong pikirannya. Wah. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Perhatikan baik-baik. Roh jahat membutuhkan rumah. Dia cari rumah kosong. Rumah kosong yang tidak berpenghuni adalah salah satu tempat perhentian roh jahat.
Tetapi sebetulnya target utamanya bukan rumah kosong, rumah hunian, atau rumah berbentuk fisik, bangunan. Tetapi target utamanya adalah rumah, yaitu manusia. Manusia digambarkan juga sebagai kemah, tempat tinggal, bait. Roh jahat butuh tempat, dan dia mencari rumah kosong. Harap bisa clear di sini, saudara-saudara. Jadi rumah kosong tidak berpenghuni itu adalah sasaran roh jahat. Rumah saja jangan kosong, apalagi hatimu, hatiku tidak kosong, karena hatiku cinta Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian terkasih, mau bagaimanapun persoalan, pergumulan, keadaan, situasi-situasi termasuk kesulitan dihadapi oleh manusia, sebetulnya jawabannya adalah SBY. Apakah SBY itu? SBY adalah singkatan saya butuh Yesus. Mau apa saja yang menjadi pergumulan manusia dimanapun berada, jawabannya adalah SBY. Saya butuh Yesus, karena Yesus adalah jawaban, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita maju beberapa arahan firman Tuhan sebagai solusi bagaimana hidup kita membutuhkan Tuhan Yesus dan hidup kita supaya tidak kosong. Ya. Sekarang saya membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Kita perlu percaya Tuhan Yesus Kristus. Jadi seumpama digambarkan tubuh manusia ini juga adalah rumah, atau dikatakan 1 Korintus pasal 3 ayat 16, bait Roh Kudus, atau juga dikatakan kemah sementara. Rumah ini butuh Yesus. Seperti kata firman Tuhan, untuk kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita perlu percayalah kepadanya supaya kita selamat, dan kita dan seisi rumahmu, keluargamu diselamatkan. SBY, saya butuh Yesus. Rumahku butuh Yesus. Amin. Nah, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat favorit. Tapi hari ini izinkan Pastor membaca sampai ayat yang ke-34 supaya rema kebenaran firman ini boleh menjadi bagian kita hari ini. Amin. Nah, sekarang 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Setelah kita percaya, atau Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus, rumahmu sudah ada tuannya, yaitu Yesus. Dan kita perlu untuk mendengar firman Tuhan. Di rumahmu jangan biarkan kosong. Kalau rumahmu kosong, akan ada penghuni yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, di rumah kita, di hidup kita, perlu ditaburi firman Tuhan. Baik di rumah tubuh manusia, ataupun di rumahmu. Rumahmu jangan pakai untuk mabuk-mabukan.
Rumahmu jangan pakai untuk penyembahan berhala. Rumahmu itu pakai untuk memberitakan firman. Maka perlu juga Bapak Ibu yang ada kemampuan, ya relatif sih, tidak harus mewah, tidak harus juga mahal. Tapi jangan lupa bahwa di rumahmu juga perlu ada ibadah. Ya, ayat 30 tadi, di rumah diberitakan firman Tuhan. Rumahku tempat beritakan firman Tuhan. Rumahku bukan sarang penyamun. Rumahku bukan rumah dosa. Rumahku tempat beritakan firman Tuhan. Ayo, kira-kira di Balikpapan ini, kapan nih mau buat ibadah keluarga? Lantas info ke Pastor Andy, Pastor ikut datang. Ih, asik ibadah. Di rumahku ada sukacita bersama keluargaku memuji Tuhan Yesus. Amin. Ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka. Jadi kisah ini adalah kisah kepala penjara yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus. Wow, keren banget. Ingat kisah tadi, ketika rumahnya yang tadinya kotor, lalu terima Tuhan Yesus, rumahnya menjadi bersih. Tapi apabila tidak ditaburi oleh firman Tuhan, jangan sampai rumah itu kosong kembali dan bersih. Itu targetnya roh jahat. Nah, kisah ini dikatakan kepala penjara itu yang baru percaya. Lantas dia membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga dia meminta keluarganya dibaptis. Amin. Wow. Ayo, seisi rumah Bapak Ibu sekalian pemirsa, apakah sudah percaya? Amin. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka semua udah dibaptis? Belum. Belum. Hari ini jangan tunda. Amin. Ya, bawa mereka ke gereja di mana engkau digembalakan dan minta dibaptis. Seisi keluargamu mereka dibaptis. Lihat loh, petobat baru percaya Tuhan Yesus, tapi rohnya menyala-nyala, firman tertabur. Dia membawa keluarganya, memberi diri, dibaptis. Amin. Ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Wow, di rumahmu juga ada makan-makan dengan orang percaya. Ya, bisa juga makan-makan dengan hamba Tuhan. Kapan ya Pastor diundang pemirsa ini makan-makan di rumahnya? Amin. Tambah kode, no? Ya, tapi paling tidak bukan Pastor Andy, tapi maksudnya semua hamba Tuhan di mana Bapak Ibu digembalakan, Bapak Pastor, pendeta, majelis penatua di mana Bapak Ibu gembalakan. Misalnya ada gereja GPIB, gereja HKBP, gereja Pentakosta, Karismatik, gereja Betani, gereja Protestan, Katolik, di mana digembalakan, di sana ada hamba Tuhan, undanglah ke rumah, bawa dalam doa bersama, makan-makan gitu. Ya kan? Mereka membawa ke rumahnya, menghidangkan makanan. Dia membawa hamba Tuhan ke rumahnya dan hidangkan makanan. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan sisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus. Amin. Amin, 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 amin. SBY, saya butuh Yesus. 2 ayat lagi ya kita baca. Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Pastor bacakan sekali lagi. Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ya, firman Tuhan, di dalam dia, siapa yang dia? Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ada hidup, dan hidupnya ada Tuhan Yesus adalah terang manusia. Ingat loh, rumah kosong itu seram. Karena rumah kosong, sasaran menurut Bible ya, targetnya roh jahat. Apalagi rumahnya gelap. Maka kita butuh terang yang abadi. Kita butuh Tuhan Yesus. Lihat, pergumulan apa, masalah apa, pertanyaan apa. SBY, saya butuh Yesus. Yesus adalah jawaban. Firman Tuhan pelita terang bagi hidup kita. Bahkan ketika dia hadir, rumahmu jadi terang. Ketika dia hadir, hidupmu jadi terang. Kalau rumah kosong saja itu seram, bagaimana kalau hati manusia yang kosong?
Banyak hal-hal yang seram dia lakukan tanpa mereka sadari, dan dalam kegelapan manusia gampang tersandung dan jatuh ke dalam jurang. Maka kita butuh juru selamat, kita butuh terang yang abadi, kita butuh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Amin. Keren banget, Tuhan Yesus keren banget. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Gelapkah hidupmu hari ini, Bapak Ibu pemirsa sekalian yang pertama kali nonton ini? Gelap, susah, masalah, dalam pergumulan, pekat, lembah kekelaman, jurang maut, ketakutan. Gelap hidupmu hari ini? Dengarkan baik. Yesus Kristus terang bercahaya di dalam kegelapan. Sekalipun pekat banget kegelapan itu, Yesus akan mengalahkan kegelapan itu, karena gelap hanya bisa dikalahkan ketika terang itu hadir. Rumah kosong tidak berpenghuni lebih cepat rusak, karena rumah kosong targetnya roh jahat. Hatimu kosong seperti perahu tanpa nahkoda, kemudi yang hilang arah. Hari ini saya hamba Tuhan menawarkan terang yang sejati, terang yang abadi, Tuhan Yesus Kristus untuk rumahmu, untuk hidupmu sekalian. Terimalah Tuhan Yesus Kristus, engkau selamat. Biarlah firman Tuhan menjadi makanan rohani kita. Dan juga rumahmu, jadikan rumah tempat untuk ada ibadah. Paling tidak persekutuan keluarga, entah seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, atau setiap hari sebagai mesbah keluargamu. Di situ kita berkata, Tuhan, saya nggak mau izinkan rumah saya kosong, saya nggak mau izinkan juga rumah hati saya kosong. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur, terlepas daripada mitos, hoax, atau apa saja bicara soal rumah kosong lebih cepat rusak, penghuni lainkah, firman mengajar kami bahwa roh jahat yang keluar dari manusia itu mencari tempat perhentian, dan apabila dia menemukan rumah yang kosong, di situ dia akan jadikan tempat untuk berhenti. Rumah kami bukan rumah hantu, rumah kami adalah rumah Tuhan Yesus, rumah di mana Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus dipuji, firman Tuhan Yesus diberitakan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami percaya hari ini setiap pemirsa yang mendengar, di rumahnya ada kesehatan, di rumahnya ada damai sejahtera, di rumahnya tidak lagi kayak neraka, tapi suasana surgawi, damai bingit mengalir di setiap rumah pemirsa sekalian. In Jesus name, firman ini tertabur di hati yang terbaik dan tumbuh berbuah menjadi benih surgawi dan memuliakan Tuhan Yesus. Sakit penyakit, go. Ketakutan, out. Roh-roh jahat, firman ini menelanjangi engkau. Engkau gak punya tempat lagi. Karena sejak hari ini, setiap rumah tidak kosong. Setiap rumah ada Tuhan Yesus. Setiap rumah tidak kering. Setiap rumah ada firman Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan, sahabat yang dikasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon ya, mengenai yaitu kembalinya roh jahat. Sahabat kasih Tuhan, ya, pembahasan yang diambil di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45 ya, dengan perikop yaitu kembalinya roh jahat ini adalah perkataan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Sahabat kasih Tuhan ya. Ya, walaupun dalam bentuk perumpamaan, cerita ilustrasi, namun memiliki makna yang nyata tentang setan, cara kerja roh jahat, sahabat kasih Tuhan ya. Nah, roh jahat itu memang betul-betul nyata ya. Roh jahat itu ada, roh jahat itu berbahaya, sahabat kasih Tuhan ya. Nah, sahabat kasih Tuhan, jadi konteks perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus bermaksud memperingatkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, atau mungkin ya secara umum adalah bangsa Yahudi, sahabat kasih Tuhan. Ya, kenapa Tuhan memperingatkan mereka mengenai hal ini, sahabat kasih Tuhan? Karena memang bangsa Yahudi secara umum menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolak untuk taat dan percaya kepada Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sementara mereka membanggakan kesalehan mereka dalam menjalankan hukum Taurat, sahabat kasih Tuhan ya, dan tradisi-tradisi nenek moyang agar memperoleh berkat keselamatan dari Allah.
Ya, saya kasih Tuhan, mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya tujuan hukum Taurat yang tertinggi adalah untuk menunjukkan kepada kita standar kesempurnaan Allah, ya, dan kebutuhan kita yang mutlak akan Tuhan Yesus. Ya, saya kasih Tuhan, dikatakan bahwa satu roh jahat yang keluar dari manusia adalah gambaran, yaitu perubahan mereka yang di luar saja. Ya, kalau kita melihat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dari luar, mereka begitu luar biasa, ya. Mereka seakan-akan hidup saleh, melakukan semua yaitu tuntutan hukum Taurat. Nah, saya kasih Tuhan, memang ya, rumah itu bersih, tersapu, dan rapi, teratur, tapi dalamnya masih kosong. Yang adalah kiasan dari penolakan mereka kepada Yesus untuk memasuki rumah jiwa iman mereka, saya kasih Tuhan, ya. Mereka sudah puas dengan agama Yahudi, ya, dengan segala peraturan-peraturan untuk membersihkan kerohanian mereka. Yesus peringatkan bahwa keadaan mereka akan lebih buruk karena satu roh yang sudah keluar itu dengan perubahan luar semata, saya kasih Tuhan, ya, akan kembali bersama 7 roh yang jahat, yang lebih jahat, ya. Untuk apa? Untuk memasuki rumah jiwa mereka. Saya kasih Tuhan, kalau kita melihat realita yang terjadi, memang betul, saya kasih Tuhan, ya, mereka 7 kali lebih jahat, atau mereka betul-betul sangat jahat, ya, orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka sampai menyalibkan Yesus. Nah, saya kasih Tuhan, betul yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon, ya, kita itu sungguh-sungguh butuh Tuhan Yesus, ya. Kalau kita merasa bahwa aku sudah hidup saleh, gitu kan, aku sudah melakukan kewajiban agamaku, jadi aku sudah hidup benar, dan aku percaya bahwa pasti, ya, nanti akan masuk surga atau akan mendapat keselamatan di surga nanti. Saya kasih Tuhan, ingat, hanya satu yang menyelamatkan hidup manusia, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan dibiarkan rumah hatimu kosong. Memang seakan-akan bersih, ya, tertata rapi, tersapu bersih, tetapi kalau tidak ada Yesus, kalau tidak ada Yesus di dalam hati saudara, ya, roh jahat itu akan masuk. Roh jahat itu akan bertahta dalam hati saudara. Makanya saya kasih Tuhan, banyak orang-orang yang seakan-akan saleh, tetapi sesungguhnya tindakan mereka, ya, tindakan mereka seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, saya kasih Tuhan, demikian pembahasan yang dibahas saat ini. Dapat diberkati melalui pembahasan ini. Tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran. Dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.